Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunato tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dari kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama. Oh boleh mana. Boleh. Oh buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetak PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ya. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi itu harus ada lembar pengesahan. Dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara, itu caranya seperti apa? Karena Ya. saya mendengar dari Ya. media itu kan begitu Ya. ramai. Ya, terus? Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. Ya. Sehingga saya akan mencoba cari tahu Saksi di mana? di sini. Ya, terus
mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya 2, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya dokumennya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan dalam Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang mendasar yang selalu diajarkan sejak kecil, yaitu kejujuran dan rekam jejak. Waktu kita sekolah dulu, mau sekolah atau mau kerja, atau bahkan saat mencoba membangun kepercayaan dengan orang lain, lembar kertas yang dinamakan ijazah atau sertifikat seringkali jadi simbol dari kerja keras kita. Bukan sekedar lembar kertasnya saja, tapi nilai kejujuran dan proses di balik kertas itu yang bikin orang lain percaya bahwa proses kita betul-betul sudah kita jalani. Tapi bayangkan kalau konsep kepercayaan dan rekam jejak ini dibawa ke level yang jauh lebih tinggi, level pengelolaan sebuah negara. Ya, di dalam dunia politik dan tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik itu adalah segalanya. Ketika seseorang memegang jabatan publik paling tertinggi, menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden, tetap menjadi dokumen adalah riwayat hidup, bukan lagi sekedar dokumen pribadi teman-teman, melainkan bagian dari informasi publik yang wajib terbuka. Mengapa? Karena dari situasi masyarakat melihat bagaimana integritas seseorang pemimpin yang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman, belakangan ini perhatian publik kembali disedot pada dinamika hukum dan politik di tanah air yang cukup hangat, yaitu perkembangan persidangan gugatan civil lawsuit
korupsi terkait keabsahan dan transparansi ijazah Pak Jokowi hingga dinamika rakyat pendidikan Mas Gibran. Ya, sobat politik, kalau kita amati dari perkembangan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP baru-baru ini, ada beberapa poin menarik yang patut kita cermati bersama. Yang pertama, teman-teman, soal putusan KIP dan keterbukaan informasi publik. Nah, dalam persidangan dan dinamika KIP, majelis menegakkan prinsip penting, yaitu ijazah dan kualifikasi pejabat publik merupakan informasi yang sewajarnya terbuka untuk umum. Asas transparansi ini ditegaskan agar tidak ada kesimpangan siuran di tengah masyarakat. Pihak kuasa hukum dan penggugat terus mendorong agar dilakukan pembuktian dan pencocokan dokumen secara gamblang, bahkan ada opsi bom pinjam barang bukti jika diperlukan di persidangan, guna menjawab keraguan publik secara tuntas. Kedua, teman-teman, adanya sorotan terhadap riwayat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran. Nah, tak kalah ramai, perhatian publik juga tertuju pada penelusuran riwayat pendidikan Mas Gibran. Isu penyetaraan ijazah sekolah luar negeri seperti Orsis Par Sekunder School difasilitasi lewat Kemendikbudrismen menjadi sorotan tajam pegiat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik mempertanyakan apakah dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan itu memiliki bobot akademis yang setara dengan ijazah kelulusan biasa, ataukah ada celah administratif yang perlu diklarifikasi. Ketiga, gelombang suara masyarakat dan pengamat politik. Nah, dinamika ini makin hangat ketika tokoh dan pengamat seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, hingga elemen yang masyarakat seperti kelompok Pasugba memicu perdebatan sengit. Banyak warga netizen di kolom komentar menyuarakan agar seluruh proses hukum dan administratif ini dibuka sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagian masyarakat tuntutannya bagi masyarakat atau pemimpin saat ini adalah sederhana saja. Jika memang valid dan asli, tunjukkan secara terbuka agar polemik panjang ini selesai dan dengan menuntaskan dan tidak menjadi beban sejarah. Nah, teman-teman semua, menurut kalian dinamika hukum dan politik ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yaitu di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat kita sudah cerdas. Publik tidak lagi bisa menerima narasi, tapi menuntut bukti, transparansi, dan kejujuran dari para pemimpin kita. Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai kebenaran dan menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam bernegara. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan kalian sendiri? Apakah kalian percaya transparansi dokumen pejabat ini sudah ditangani dengan baik oleh lembaga hukum kita, atau masih ada hal yang perlu dibuka secara terang lagi? Coba teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak dan santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Kita lanjut di sini juga teman kita orang bawah memberikan tanggapannya. Dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Sampai kalau teman kita Mushadalwanto memberikan tanggapannya, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Ya, Nia Epirila memberikan tanggapannya juga, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Siti Rofiah memberikan tanggapannya, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Ya teman-teman semua, Rewards memberikan tanggapannya, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Roham Hagus memberikan tanggapannya, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bahkan saleh, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Fadirman Syah memberikan tanggapan, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bahwa ada ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Alto
tanggapan kepolisian sebagai aparatur hukum. Apa jadi keaparatur hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada kepolisian, kenapa tidak diserahkan ke pengadilan? Penjabat dan aparat pada kaplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nurdin memberikan tanggapannya. Kepolisian, Kapolda, Baskrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mentret nggak malu. Pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai. Karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu hukum juga. Karena sudah menghalangi pemeriksaan dan Baskrimnya juga harus dipecat. Karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Untung Sugiharto. Di sini dia berpendapat teman-teman, membela kebenaran adalah ibadah. Membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya teman-teman, disampaikan oleh kita Tumi Jen Aceh. Di sini dia berpendapat teman-teman sangat betul, 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten semua. Pembela pahlawan Indonesia, kebenaran kejujuran bangsa. Ya sobat politik, kita lanjut. Yasnita memberikan tanggapannya, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri terutama sekali partai yang mengusung dan mempertanggungjawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Abedrosika memberikan tanggapannya. Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi. Yang benar jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI Polri harus jeli, PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Nah teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Salim memberikan tanggapannya, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan apa bisa jadi kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita netizen? Dan teman-teman, mari kita juga memberikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Nah teman-teman semua, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan demikian saja teman-teman, salam NKRI, harga